Bimbingan perkawinan di Kecamatan Karanganyong telah berjalan dari bulan Juni 2018 sampai saat ini. Bimbingan perkawinan merupakan sebuah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh calon pengantin. Di masa pandemi COVID-19 ini, KUA Karanganyong berinovasi untuk selalu memberikan layanan bimbingan perkawinan, yaitu dengan tetap melaksanakan bimbingan perkawinan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berupa mewajibkan calon pengantin untuk cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak selama mengikuti bimbingan perkawinan, serta membaginya menjadi 2 kelompok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi kita ikuti sunah-sunahnya, yang kaki yang ikuti dengan aman. Kemudian tetangga ini perempuan itu mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang terkait kehamilan, persalinan, nifas, dan bagaimana sunnah Rasulullah, di mana ketika sudah menikah maka penjenengan semua nanti akan menyempurnakan separuh agama penjenengan, ya. Kenapa? Karena nanti di sini katakan bahwa sebenarnya kan ibu hamil, ibu nifas, ibu besar itu bisa sangat mencegah, walaupun takdir itu udah lain ya. Tapi rata-rata kematian ini karena yang persiapan yang tidak matang, ya. Kasus perdarahan itu kan juga program yang memberikan bimbingan tentang pengetahuan agama dan kesehatan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sakinah mawaddah warahmah. Program ini difasilitatori oleh KUA Karanganyong yang terdiri dari penghulu dan penyuluh serta dokter atau tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas. Bimbingan perkawinan merupakan sebuah usaha dari KUA Karanganyong yang bekerja sama dengan Puskesmas Karanganyong untuk menekan angka perceraian yang semakin meningkat, serta menekan kematian ibu saat melahirkan dan kematian bayi saat lahir. Selain itu, KUA Karanganyong juga melaksanakan bimbingan perkawinan secara daring lewat aplikasi Zoom. Jika bimbingan perkawinan secara tatap muka hanya dapat diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah di KUA Karanganyong, bimbingan perkawinan daring dapat diikuti oleh masyarakat umum. Bimbingan perkawinan secara daring ini merupakan sebuah inovasi baru yang dilakukan oleh KUA Karanganyong yang bekerja sama dengan Puskesmas Karanganyong dalam masa pandemi COVID-19. Bimbingan perkawinan secara daring juga difasilitatori oleh penghulu, penyuluh agama Islam, serta dokter atau tenaga kesehatan. Bimbingan perkawinan daring juga memiliki tujuan yang sama dengan bimbingan perkawinan secara tatap muka. KUA Karanganyong mengadakan bimbingan perkawinan. Informasi yang kami terima pada waktu itu, baik ketika lintas sektoral, ketika kita ada pertemuan dengan lintas sektoral, dan juga mungkin dari informasi lainnya, bahwa angka kematian ibu di saat lahir dan juga angka kematian bayi di saat lahir, sewaktu lahir di Kabupaten Klaten. Itu di Kabupaten Klaten meningkat sangat drastis. Maka kami berusaha melalui bimbingan perkawinan itu, kami berupaya agar supaya bisa meminimalisir angka perceraian. Ya. Ini hampir bukan hanya di Klaten, tapi hampir di semua kabupaten. Kalau kita lihat kemarin di YouTube. Bagi calon pengantin, jadi persiapan pranikah itu memang banyak sekali dari sisi kesehatan. Jadi ada persiapan fisik berupa cek status kesehatan pasangan. Jadi untuk mengecek status kesehatan pasangan tidak hanya cukup dengan
care dokter sebenarnya. Kalau yang sudah berjalan selama ini hanya care kesehatan saja. Tetapi mungkin untuk calon pengantin dan teman-temannya bisa dilihat di layar. Kemudian pemeriksaan urin, jadi urin itu juga bisa mendeteksi adanya ada beberapa tindakan kekerasan yang bisa mengganggu pernikahan. Jadi kesehatan itu tidak melulu soal fisik, tetapi juga kesehatan secara mental. Tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan biasanya adalah bisa dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian seksual, penelantaran maupun. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu seolah-olah rumah kita dan memasukkan kemanapun kita pergi, kita menginginkannya hanya pulang ke rumah, rumah rasa nyaman, rumah rasa nikmat. Meskipun kita tidak belum tahu seindah apa surga, tapi kita bisa menikmati tinggal